Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan, yaitu bab ke-7, yaitu studi kelayakan bisnis. Nama saya Mumtazah Saif Menati Rohman, NIM 1901029. Yang pertama yaitu definisi. Ialah suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Jadi ini merupakan pengertian dari studi kelayakan bisnis. Jadi studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Berikutnya adalah manfaat studi kelayakan bisnis. Yaitu pertama, untuk merintis usaha baru, yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, dan yang ketiga adalah untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang saling menguntungkan. Berikutnya C, tujuan studi kelayakan bisnis. Jadi tujuannya yaitu untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Tentu studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila digunakan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. Berikutnya yaitu adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Yaitu yang pertama adalah pihak wirausaha atau pemilik perusahaannya. Studi kelayakan sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnisnya ini tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua adalah pihak investor dan penyandang data. Studi kelayakan digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya investasi dilakukan. Yang ketiga yaitu pihak masyarakat dan pemerintah. Jadi studi kelayakan juga diperlukan, terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan itu atau dikembangkan itu apakah bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya yaitu E, intensitas studi kelayakan. Jadi berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas atau kedalaman dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah besarnya modal yang diinvestasikan. Jadi umumnya itu semakin besar jumlah modal yang ditanamkan, maka semakin mendalam juga studi kelayakan yang dilakukan. Yang kedua yaitu tingkat ketidakpastian proyek. Jadi semakin sulit dalam memperkirakan penjualan, biaya, dan lain-lainnya, maka harus semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakannya. Tidak pasti dalam perkirakan penjualannya itu, maka harus semakin berhati-hati. Berikutnya, yaitu adalah kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi intensitas. Jadi semakin banyak faktor yang mempengaruhi implementasi proyek investasi, maka perlu semakin hati-hati dalam melaksanakan studi kelayakannya. Yang berikutnya yaitu adalah F, proses studi kelayakan bisnis. Jadi prosesnya terdapat pada gambar berikut ini, dalam bagian ini, yaitu yang pertama adalah gagasan usaha, yaitu atau tahap penemuan ide atau perumusan gagasannya. Jadi pada tahap penemuan ide ini, setelah wirausaha menemukan idenya, maka selanjutnya ide ini dirumuskan dan diidentifikasi. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap memformulasikan tujuannya dari ide usahanya. Gitu. Jadi apakah visi dan misi yang akan dikembangkan tersebut benar-benar menjadi kenyataan atau tidak? Jadi semuanya itu dirumuskan ke dalam tujuannya. Yang berikutnya itu adalah analisis evaluasi. Jadi dalam analisis ini yaitu pengkajian ide. Apakah ide bisnis ini itu dapat dicapai atau tidak?
Jadi aspek-aspek yang harus dikaji dan dicermati adalah sebagai berikut, yaitu ada aspek pasar, yaitu mencakup produk yang akan dipasarkan dan juga bagaimana perkembangan pasar dan juga struktur pasarnya. Lalu yang kedua adalah aspek produk atau operasi. Jadi pada aspek teknik produksinya itu seperti bangunan gedungnya, peralatannya, mesin, tenaga kerja, seperti itu, dan metode produksinya. Lalu yang berikutnya adalah aspek manajemen. Jadi aspek manajemen ini seperti pengelolaan, aspek tenaga kerja, aspek yuridis, dan lingkungan itu perlu menjadi bahan analisis karena harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Berikutnya yaitu aspek keuangan atau finansial. Jadi seperti sumber dana, penggunaan dana, dan biaya. Dan berikutnya adalah aspek-aspek lain. Setelah dianalisa atau dianalisis evaluasi, maka selanjutnya adalah keputusan. Keputusan yang terakhir adalah apakah bisnis ini layak. Lalu setelah jika bisnis ini layak, maka bisa langsung dilaksanakan atau go, dan bila tidak mungkin tidak dilaksanakan. Berikutnya yaitu analisis. Berikut ini adalah dijabarkan analisis kelayakan bisnisnya. Jadi, pada analisis aspek pasar itu meliputi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Kedua itu segmentasi pasar. Yang ketiga yaitu targetnya. Yang keempat itu nilai tambah. Yang berikutnya adalah masa hidup produk. Lalu struktur pasarnya, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor, dan pangsa pasar. Yang kedua adalah analisis aspek produksi atau operasi, meliputi yang pertama yaitu analisis kelayakan teknis. Jadi pada analisis kelayakan teknis ini tuh diidentifikasi analisis tekniknya. Jadi persyaratan teknisnya ini antara lain adalah daya tarik penampilan produknya. Produknya itu mudah dimodifikasi dan permintaan dan sesuai dengan permintaan konsumen dan perkembangan saing. Yang kedua yaitu dari analisis kelayakan teknis yaitu uji coba produk atau jasa produk diuji dalam rangka produk dapat memenuhi permintaan konsumen atau tidak. Berikutnya itu tetap pada analisis aspek produksi atau operasi itu, yaitu yang berikutnya adalah lokasi operasi, yaitu memiliki lokasi yang strategis. Yang berikutnya adalah volume operasi. Jadi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan. Yang berikutnya adalah mesin dan peralatan, yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi pada masa ini dan yang pada masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya yaitu bahan baku dan bahan penolong. Jadi persediaan tersebut itu harus sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Jadi sesuai dengan jam kerja yang ditentukan dan kualifikasi pekerjaannya. Yang terakhir yaitu layout, yaitu tata ruangan atau tata letak berbagai fasilitas yang harus tepat. Berikutnya adalah yang ketiga, analisa aspek manajemen. Jadi yang pertama yaitu kepemilikan. Jadi siapkan unit bisnis yang akan dibentuk. Kerugian dan kelebihan dari unit bisnis tersebut hendaknya dipilih yang tidak beresiko tinggi. Dan yang kedua yaitu organisasi, yaitu untuk menilai kemampuan organisasional. Jadi setiap bisnis usaha itu membutuhkan orang-orang dengan berbagai keterampilan dan juga bakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu tim manajemen. Jadi untuk menentukannya, ini tergantung pada skala usaha dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah karyawan harus disesuaikan jumlahnya, kualifikasi, dan kualitas yang diperlukan. Yang keempat yaitu analisa aspek keuangan. Adalah landasan untuk menentukan sumber daya
finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu, dan laba yang diharapkan. Jadi, analisa aspek keuangan itu meliputi yang pertama itu adalah kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Misalnya untuk modal kerja, aktiva, pembiayaan awal. Lalu yang kedua adalah sumber dana, yaitu dari sumber dana, sumber dananya itu ada dua, yaitu sumber dana internal dan eksternal. Jadi yang internal itu meliputi modal yang disetor, laba yang ditahan, dan sedangkan eksternal itu adalah saham dan pinjaman. Yang ketiga yaitu proyeksi neraca. Jadi penting untuk mengetahui posisi kekayaan dan kondisi keuangan. Jadi seperti posisi apakah aktiva lancar, pasifa lancar, seperti itu. Lalu berikutnya adalah D, proyeksi rugi laba. Jadi ini menggambarkan perkiraan rugi dan laba di masa yang akan datang. Jadi komponen rugi laba ini meliputi proyeksi biaya dan proyeksi laba dan rugi. Dan yang terakhir adalah proyeksi aliran kas. Jadi aliran kas itu ada 3 jenis, yaitu kas masuk, yaitu penerimaan hasil dari penjualan. Yang kedua yaitu adalah kas keluar, yaitu biaya pembayaran bunga dan pajak. Dan yang terakhir adalah kas masuk bersih, merupakan selisih kas masuk dan kas keluar ditambah penyusutan dengan perhitungan bunga setelah pajak. Jadi sekian presentasi dari saya tentang studi kelayakan bisnis. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata yang saya ucapkan pada presentasi kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.